القلوب إلى الحبيب تميل. Dapat pemantapan pada malam tersebut pula sudah terdaftar 5 ekor sapi yang kita dapatkan tadi malam. Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat kepada jamaah yang akan berkorban pada tahun ini. Insyaallah nanti beliau juga akan menyampaikan tentang bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa mewujudkan hewan korban tersebut. Kemudian terpilih sebagai pengurus isu elang air minum Masjid Jamil Rasalam yang sendiri Haji Ulul Azmi. Insyaallah pada saatnya nanti kita launching atau mulai, maka seluruh jamaah Siara Legobok Timur, Legobok Barat akan diadakan pengisian gratis untuk 1 hari nantinya. Nah, oleh sebab itu nanti seluruh jamaah Siara Legobok Timur Legobok Barat nak pada datang ke masjid untuk ikut menikmati bagaimana kadar atau rasa dari isi air ulang kita niki. Kemudian niki Bapak Muallim kita sudah hadir sebagaimana biasa sebagai pembuka dari pengajian teniki. Kita bareng-bareng baca sholawat badar penuh kehusukan sehingga kita akan mendapat pahala dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ala إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات،
وأهم المهمات في الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك ورحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing icanin kesempatan, kesehatan serta keafiatan sehingga pada malam hari ini, malam Selasa, minggu ketiga bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah ini, Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beserta para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ikhwan rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tema dengan judul cara transfer pahala untuk orang mati. Pada dasarnya kehidupan ini tidak akan pernah abadi. Siapapun di antara kita pasti akan mengalami kematian. Dan hidup di atas bumi ini atau di dunia ini merupakan ladang untuk nantinya kita petik hasil apa yang kita tanam selama kita hidup di dunia di akhirat kelak. Ketika Allah telah mentakdirkan kita untuk menghadap kepadanya, maka kesempatan untuk menambah amal sudah tidak ada lagi bagi diri kita. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, masih ada satu hal yang bisa menjadi modal utama kita untuk bisa kita menikmati hasil setelah kita mati, walaupun diri kita sendiri sudah tidak bisa beramal, akan tetapi kita masih bisa menikmati hasil amal dari orang lain. Di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa fi thalathin." Apabila meninggalnya anak cucu Adam, maka terputuslah amal ibadahnya illa fi thalathin, kecuali 3 hal yang terus mengalir untuknya. Yang pertama, sedekahun jariyah, pahala dari sedekah yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Dan yang kedua adalah al-waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan oleh orang yang meninggal itu dan bermanfaat untuk orang yang masih hidup. Dan selama nilai manfaat itu masih ada, maka selama itu pula yang meninggal tersebut menikmati hasil atau transfer pahala dari yang masih hidup. Di dalam kitab I'anatul Talibin, sebagaimana dalam sedikit lembaran artikel yang dibagikan, kami kutip dari kitab I'anatul Talibin yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati. Beliau menuliskan sebuah kisah inspiratif. Beliau bercerita bahwa beliau ada seorang yang dalam tidurnya bermimpi terkait dengan orang yang telah meninggal dunia. Di dalam mimpinya melihat orang-orang yang sudah berada di dalam kuburnya keluar dari kuburnya. Dan semua yang meninggal itu memungut sesuatu mara angkun dengan si meta pencirobek. Ngena kuneng gelidung meta kakenan. Kemudian ada satu orang yang duduk dengan manisnya, duduk santai, tidak ikut bersama yang lain.
Orang yang bermimpi itu kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak seperti orang lain memungut entah apa yang dipungut? Anda hanya duduk manis saja?" Orang tersebut menjawab, "Untuk apa? Aku tidak membutuhkan hal tersebut." "Kenapa Anda tidak membutuhkannya?" "Karena aku secara khusus anakku mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'annya di dunia yang diniatkan untukku yang di dalam kubur. Aku hanya sekedar menikmati hasil kiriman pahala dari anakku. Anakku adalah seorang pedagang di sebuah pasar, tapi dia tak pernah berhenti membaca Al-Quran yang pahalanya diniatkan untukku." Keesokan harinya, singkat cerita ikhwan rahimakumullah, orang yang bermimpi tersebut mencari pasar yang disebutkan oleh orang yang ada dalam mimpinya, dan bertemulah dia dengan seseorang yang disebutkan oleh orang yang mati dalam mimpi tersebut. Begitu pelanggannya, pembelinya agak kelihatan sepi, dia mendekat. Diajaklah dia berbicara, dan terlihat bibir dari orang yang punya dagangan ini tak berhenti komat kamit. Ditanyakanlah kepadanya, "Apa yang sedang Anda baca? Kenapa bibir Anda tetap komat kamit?" Orang tersebut menjawab, "Aku sedang membaca Al-Quran yang pahalanya aku hadiahkan untuk orang tuaku yang telah meninggal dunia." Tidak berselang lama, beberapa waktu kemudian dia bermimpi kembali. Yang dalam mimpinya seperti mimpi awal, banyak orang yang memungut sesuatu keluar dari kuburnya, dan orang yang tadinya duduk manis itu pun ikut juga memungut. Keesokan harinya dia mencari anak dari orang yang tadinya tidak memungut tersebut. Ternyata anaknya telah meninggal dunia. Pantas saja orang tersebut tidak lagi duduk manis, karena anak yang selama ini mengirimkan pahala bacaan Al-Quran sudah meninggal dunia. Inilah ikhwan rahimakumullah, di antara yang menjadi asbab dan dalil mengenai kenapa kita harus mengirimkan bacaan-bacaan pahala dari bacaan-bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya juga yang menjadi dalilnya ikhwan rahimakumullah, para ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, dan juga yang dikutip oleh Imam Syekh Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang ditulis di dalam kitabnya An-Nihayatul Zain. Di antaranya hadis yang disebutkan di sana yang diriwayatkan bahwa tidaklah mayit yang ada di dalam kuburnya kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Ia menanti-nanti doa yang dipanjatkan oleh anak, saudara, ataupun temannya. Ketika doa itu sampai kepadanya, maka ia menyukainya melebihi dunia dan isinya. Sesungguhnya hadiah dari orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal adalah doa dan istighfar. Inilah di antara sekian banyak dalil-dalil mengenai ibadah-ibadah atau pahala yang bisa kita kirimkan untuk orang yang meninggal, dan pahalanya itu akan dipastikan sampai diterima, dinikmati oleh orang yang meninggal dunia. Memang ada riwayat yang terkait dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kalangan Syafi'iyah ada pendapat yang masyhur yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada yang meninggal dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Nahwi di dalam kitabnya yang berjudul Syarhil Minhaj. Akan tetapi mayoritas ulama di mazhab Syafi'i maupun di mazhab selain Syafi'i menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Di sini yang menjadi hal yang sering menjadi kontroversial ikhwan rahimakumullah. Dan ini juga yang sering dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi untuk menyerang
kalangan yang non salafi wahabi seperti kita. Mereka menyatakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yang menjadi panutannya menyatakan bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada yang meninggal. Kenapa orang-orang yang mengaku dirinya bermazhab Syafi'i, kenapa terus membaca surah Yasin, membaca Al-Quran surah-surah yang lainnya, zikir, tahlil dan lain sebagainya untuk yang meninggal dunia? Berarti mereka adalah pengikut Syafi'i yang abal-abal, hanya mengaku dirinya bermazhab Syafi'i tapi ajaran Syafi'i tidak diamalkan. Ini yang dipakai untuk menyerang kita. Padahal ikhwan rahimakumullah, mereka hanya membaca sepotong ungkapan dari Imam Syafi'i. Ada kalimat lanjutan dari Imam Syafi'i. Memang beliau menyatakan di dalam salah satu kaulnya bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada yang meninggal dunia. Akan tetapi Imam Syafi'i menganjurkan kepada kita semua pengikutnya untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum melakukan doa untuk yang meninggal dunia, dengan alasan karena doa yang dipanjatkan kepada Allah yang diawali dengan membaca Al-Quran, kemungkinan untuk diterima oleh Allah lebih besar dibanding doa yang dilakukan tanpa membaca Al-Quran. Artinya, walaupun seandainya kita ikuti salah satu kaul Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai, kita tetap membaca Al-Quran sesuai anjuran Imam Syafi'i untuk mempercepat doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga ajaran dari Imam Asy-Syafi'i. Sehingga apapun alasan orang lain ingin mengatakan bahwa kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, itu adalah pandangan yang batil. Imam Syafi'i dalam kaulnya, salah satu kaulnya mengatakan sampai pahala bacaan Al-Quran. Memang di saat kaul yang lain menyatakan tidak sampai, tapi tetap menganjurkan kepada kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian kita berdoa untuk yang meninggal. Selanjutnya ikhwan rahimakumullah, terkait dengan tidak sampainya pahala tahlil, doa dan lain sebagainya, istighfar dan doa untuk yang meninggal dunia. Kalau memang ini tidak sampai sebagaimana yang disampaikan oleh kalangan Salafi Wahabi untuk menyerang kita, kalau memang tidak sampai, kenapa ketika masuk ke kuburan, kenapa kita harus mengucapkan salam untuk yang meninggal dunia? Kalau memang tidak untuk yang meninggal dunia, lalu untuk siapa kita mengucapkan salam? Insya Allah kami akan ikut juga seperti kalian. Kita menyatakan hal itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita mengucapkan salam kepada orang yang telah dikubur di situ. Artinya doa kita juga sampai, ucapan salam kita sendiri akan dijawab oleh orang yang meninggal dunia. Dalil diantaranya juga yang mengesahkan bahwa pahala zikir, tahlil, doa dan pahala yang lain akan sampai kepada yang meninggal dunia. Kenapa kita harus berdoa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Untuk orang muslim dan muslim laki-laki dan orang Islam perempuan, orang yang beriman laki-laki dan perempuan yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Ini mengindikasikan bahwa doa, ucapan kita sampai kepada yang meninggal dunia. Dalilnya sangat jelas ikhwan rahimakumullah. Sehingga tidak ada alasan untuk kita meninggalkan ajaran orang-orang tua kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan kita untuk tahlil, untuk berdoa, untuk mengkhatamkan Al-Quran yang diniatkan untuk orang yang meninggal dunia, termasuk membaca surat Yasin dan surah-surah yang lainnya. InsyaAllah nanti kita perdalam pada sesi muzakarah. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Bapak Alim atas tema yang telah disampaikan. Jadi jaran tes mengirim kepada
ipak dengan keluarga atau dengan suah meninggal. Mungkin jelas masih Bapak Ustaz. Nah, mungkin sesi tanya jawab dari sila jamaah seminar, jamaah seminar artinya perlu berkurang, artinya jelas. Biasanya teman jelas atau seorang paham kita, jadi dia perlu tahu ya. Artinya kemudian terprovokasi, dan kemudian terkontaminasi, dan kemudian terpengaruh isi penyampaian batur sini sepaham kita. Lalu nanti jangan lupa niki Pak Ustaz. Jadi apakah niki yang assalah salam li kubur niki yarak ke hadisnya niki. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai ucapan salam ketika tetamu kubur, ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya hadis sahih. Sehingga semua kalangan tidak ada satupun ulama yang mempertentangkan mengenai hadis tentang salam ketika masuk ke kubur. Satupun tidak ada yang mempertentangkan. Semua kalangan baik dari ahli sunnah wal jamaah termasuk dari salafi wahabi juga menganjurkan mengucapkan salam ketika masuk ke kubur, karena itu hadisnya hadis sahih. Wallahu taala alam. Terima kasih. Jadi Pak Ustaz, atas sampean ini termasuk angka belas beliau satu yang dominan yang kedua yaitu kami besok. Jadi kedua atas bersatu ini kondisi hari ini. Para kiai yang saya menyuarakan hadis Rasulullah yang sering mengajak kita melaksanakan bid'ah. Biasa bid'ah ini sering kesampaian jamaah ini kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap apa yang dikerjakan yang tidak sesuai perintah Rasulullah, maka itu bid'ah. Bid'ahnya itu berarti sesat. Nah, jadi tentunya dengan kuat-kuat saya tuan-tuan atau mahana termasuk disesatkan. Nah, ini kami sangat menginginkan kepada semua bapak tuan guru, para ustaz yang ada di wilayah desa Mangundayan itu, khususnya di Lombok, khusus Lombok Timur maupun Lombok Tinggi. Namun kira-kira betul ada habisnya kita berkuburan, kita tahlil, kita mau silahkan disuarakan, jangan disembunyi-sembunyikan hadis itu dan dari itu. Karena tuan-tuan muda silamah padahal dia tahu yang jumlah dari awal itu terang-terangan menyampaikan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi apa yang harus kita menyesatkan? Nah, ada kedua tuan-tuan muda yang paling bawah ini bukan sesat, ini habisnya, ini dalilnya, ini yang kita harapkan. Jadi dalam semangkuk ini dia maju kepada perhimpunan sifat 20. Jadi lah perjalanan yang ada model ini. Jadi semangkuk sisa itu tidak ambil dari Pak Ustaz. Nah, ini selawan itu untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada jamaah kita. Jadi ada tidak
apa aku betul balas jelas. Padahal doanya sudah jelas. Allahumma sholli wa sallim hadiyatan ilahu mudrinan bimaru tak mungkin doa ini terberikan. Nah jadi itu sudah tidak. Jadi menempatkan kombinasi kondisi sudah kenyataan yang berbeda yang berbeda karena selama itu Rasulullah yang masih berjamaah dan muslim kami kedepangan sholat di balik masjid tidak berisi melepaskan pembinaan gerak juga. Nah jadi mulai saat ini semua jamaah yang ada di Bukit Barat mari banjirlah masjid karena berjamaah akhirnya sekarang sudah berbeda sholat naik ke masjid dan kami termasuk murid-muridnya bapak-bapak tuan guru ziarah ke Usaha Masjid Jami Usaha ini. Jadi terus terang saya Bapak Ustaz, jadi bulan-bulan yang lalu sampai begitu kerasnya dakwah tadi tempat kita di sini diam-diam saja. Padahal kita harus kita dari dulu kepada itu bertelur. Jadi Tuhan Tuhan ini dia pertanggungjawabkan yang Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira kita apabila Tuhan mengizinkan dari acaranya maka mereka sekiranya maka yang mereka harus harus tegas menyampaikan bahwa ini artinya ini tadinya bila kita bersemangat kita beribadah semangat kita bermohon ini. Jadi artinya Bapak Ustaz Asal saya termasuk perguruan saya tidak sesuai ini. Nah ini jadi kadang-kadang masyarakat kebanyakan bergerak tidak seperti akan kerja ketika sedang tinggi tentukan boleh ini polisi kita lupa menggunakan dan arah ini. Kalau memang benar itu ada yang menghadapi seperti dia ibunya kalau yang benar kalau benar silakan memperkuat Bapak Ustaz. Nah kalau memang Ustaz menyesatkan supaya dipertegas kita ada kuat organisasi kita, ada kuat ketegangan kita sedikit berpengaruh. Jadi perlu saya disampaikan selama kita berbicara itu paham-paham yang pandangan yang menyesatkan. Jadi langsung ini ke terutama dari pengalaman kita di YouTube dan Facebook luar biasa. Jadi cepat dari luar, tapi alhamdulillah dia langsung benar termasuk membuat betul-betul pemikiran yang baik, pemikiran yang berat, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah jadi dia yang mengatakan saya memang ada hampirnya oleh Al-Quran. Jadi antara pada pemahaman saya berdebat tentang sedekah. Evaluasi satu mengatakan jangan diberikan dia sedekah kalau dia tidak jelas soalnya. Jadi jelas apa dia semua penting. Tapi kalau dia mengatakan berikan dia karena Rasulullah mengajukan hatta dia kendaraan kasih dia. Jadi jangan dikasih dengan dan jadi kita ahli sunnah wal jamaah yang sangat kita inginkan ketika ada tuan-tuan kita termasuk Ustaz Syafwan, Ustaz Asgar Nasron. Jadi kita betul-betul yakin bahwa ini adalah tuan ini habis di darinya ya tidak terpengaruh. Nah betul-betul tuan-tuan muslim, tuan-tuan lagi, tuan-tuan lagi, tuan-tuan ini silakan sampaikan kepada kita semua kalau yang benar supaya jelas. Dia boleh dia ini apa sih sampai aku berpikir betul kan? Nah ini jadi kami sangat mengharapkan saat ini saya akan terlibat bersama-sama. Jadi pegawai bersyukur dia pegawai umum keluarkan mantap agenda. Jadi silakan tetapi dia suruh dari dia tahlilan 800 sampai 1000 bahkan melarang dengan
menghimbau kepada penduduk secara yang memiliki karena termasuk umat saat ini dan kebanyakan itu kepikirannya dan situasi sendiri. Jadi ada betul-betul mantap pada keyakinan Anda. Jadi silakan Bapak Pandu bisa disuarakan. Nah jadi memang begitu sebagai contoh. Nah jadi melakukan kesamaan, melakukan semua jadi ini pada hal-hal si memang memiliki anti terkuat tidak. Nah kemudian lihat jamaah apa sejak jam 10. Jadi kemudian sebenarnya tertarik sudah terbilang saya akan masjid. Saya Rasulullah betul di ruang jalan tidak banyak wajib beliau keras ditekan dengan pribadi. Jadi mulai saat ini jadi semua yang menjadi dosa nanti kedepan ini mungkinkan pada sholat berjamaah. Nah ini mungkin yang orang yang memiliki salah pertanyaan yang ini Pak Ustaz. Jadi pertanyaan yang ini Pak Ustaz. Jadi apa kita yang dulu terjalan makam ini atau maksud lainnya. Jadi kalau sudah sesuai ini tentang kubur bahas dan Budi ada tentang makam maupun privatnya bahas ya sampai ini hadis maupun dalil-dalil yang memiliki anjir kuatnya jamaah. Nah, warna sebenarnya di bawah ini lebih yang bermanfaat kalau yang Jadi untuk itu kami menyampaikan Bapak Malik untuk memanfaati himbauan dari Bapak Muhammad kami silakan. Terima kasih. Mengenai himbauan tadi cuma belum jelas. Ini perlu juga diperjelas Pak Jijun. Apakah atas nama pribadi menghimbau kurang ataukah atas nama aparat pemerintah, ini yang perlu kita perjelas. Kemudian yang kedua terkait dengan permintaan-permintaan tema-tema yang akan datang, insya Allah kami akan usahakan. Cuma si penting adalah semakin yang mohon kepada sekalian jamaah, ndak entah denti doang lembaran niki. Sila dibaca makin, kemudian besi dipahamin deketuanang. Karena yakin tiang arak doang dia dipahamin dari kalimat ataupun maksud lekan tulisan niki. Karena namun selesai pengajian niki sang sekat ini berdait untuk daripada ketuaan. Sehingga yang paling mengerti maksud tulisan ini pasti si nulis ya. Makin si lain tak ada ketuaan, mungkin cara memahaminya mungkin agak lain, sehingga yang paling pas mumpung kesempatan ara mbak sini ada pahami dari tema si ara niki dalam tulisan niki sila ate daripada ketuanan ya Allah taala alam. Jelas semakin selebaran simbol yang bertulisan niki pelajari, insya Allah dalam saudara dan kembali sudah terpahami dan terpahami. Ada lagi jamaah yang bertanya, kami berikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas tema kepada pemerintah setempat. Yang ingin saya pertanyakan mengenai perkara sektor sholat pendidikan. Kalau saya telah sharing sama paham
Terima kasih ikhwan rahimakumullah. Terkait dengan salat hidiyah atau salat hadiah, ini merupakan salah satu amaliyah yang disebut juga dengan istilah anisul qabri. Salat hidiyah ini masih menjadi pertentangan di antara para ulama, khususnya antara kalangan sufi tasawuf dengan kalangan ulama fiqhiyah. Namun ulama tasawuf sangat menganjurkan untuk dilakukan salat sunnah hadiah atau hidiyah. Sedangkan di kalangan ulama fiqhiyah mengatakan salat sunnah hidiyah ini termasuk bid'ah mungkarat. Sehingga maka dia akan termasuk berbuat mungkar. Ini di kalangan fikih, ulama fikih. Di antara hal-hal yang menjadi alasan, ataupun sebelum kita bicara alasan perlu yang perjelas bahwa para ulama tasawuf ini menganjurkan disebabkan karena pada malam pertama setelah dia dikuburkan, misalkan ngone netalet ya, maka malam pertamanya itu adalah ujian terbesar bagi diri si mayit. Sehingga perlu diberikan transfer pahala atau hadiah untuk menghiburnya, untuk meringankan. Sehingga dilakukanlah salat sunnah 2 rakaah yang disebut salat sunnah hadiah, atau disebut juga dengan istilah salat sunnah anisul qabri. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang berjudul Nihayatul Zain, sangat menganjurkan salat sunnah hidiyah. Tapi di kalangan ulama fikih melarang dengan keras. Bahkan disebutkan salat sunnah hidiyah ini disebut oleh ulama fikih dengan sebutan bid'ah mungkarat. Dan di dalam musyawarah nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang ke-25 di Surabaya menghasilkan keputusan bahwa salat sunnah hadiah ini juga bagian dari perbuatan bid'ah mungkarat. Dan juga dinyatakan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, beliau juga menyatakan salat sunnah hadiah ini bid'ah mungkarat. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika bertemu atau menemukan 2 kasus seperti ini di antara kalangan tasawuf dan kalangan fiqhiyah, terjadi perbedaan pendapat, beliau menganjurkan kepada kita untuk tawakuf, untuk tidak berkomentar. Silahkan bagi yang menjalankan untuk menjalankannya, karena arah ulama turut dalam hal ini ulama tasawuf. Bagi yang tidak mau melaksanakan dengan alasan bahwa ini bidah mungkarat sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih, maka silahkan untuk tidak salat tanpa mencela yang melakukan. Si gawe ya sila, dendek celak si gawe ya. Begitu juga sebaliknya, yang tidak mau melaksanakan karena berdasarkan pandangan para ulama, silahkan juga tidak melaksanakan, tapi jangan mencela yang melaksanakan, karena singgawe ia arah ulama neturut. Selama ada ulama yang diikuti, dipersilahkan. Yang dilarang adalah saling mencela, saling mencaci maki. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jamaah, jelas sekali pemaparan dari Bapak Fadil kita bagaimana kita melakukan sholat hidiyah. Jadi sembilan apa yang sudah kita sediakan tentang penjelas. Kemudian karena ini sudah masuk waktu isya, kami persilahkan Bapak Fadil untuk dengan doa. Seperti biasa sebelum pada berdoa atau bareng-bareng baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati ajma'in lahumul fatihah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Dari demikian pengajian kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.